Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Pansel yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa Dewan Pengawas maupun Dewan Direksi BPJS TK yang nanti akan terpilih 2021-2026 menurut saya tidak ringan, karena pada saat pertama kita mengalami masa setelah Corona. Jadi kalau saya, dalam perspektif saya, belajar dari flu Spanyol dulu, itu akan menyulut depresi besar di global, terutama karena terjadinya pengangguran. Nah, dari slide pertama saya sebetulnya ingin saya katakan satu aja, bahwa kita menghadapi reposisi kebijakan dari negara maju akibat flu Spanyol yang terbawa sampai hari ini, terutama di Amerika Serikat, karena dia juga dengan sekutunya menang perang. Ada perubahan yang cukup fundamental, dual mandat di Bank Sentral, di The Fed, yaitu mengatasi inflasi dan pengangguran. Jadi bedanya di pengangguran. Kedua, terjadi sistem jaminan sosial dengan model retax. Nah, ini terbawa sampai hari ini, dan kemudian yang Bapak Ibu juga tahu, orang bilang cetak uang dan sebagainya dari kaum monetaris. Ini negara maju mengatasi masalah dana pengangguran melalui kebijakan fiskal dan moneter lewat instrumen dana jaminan sosial yang pada hari ini pasti akan naik ke kebutuhan klaimnya karena pengangguran terjadi di mana-mana. Nah, ini akan mengakibatkan volatilitas di pasar keuangan. Nah, jadi kalau kita lihat kebijakan yang diambil sejak krisis di Amerika Serikat 2008, Dewan Quantitative Easing, itu banyak dilakukan cetak uangnya di negara berkembang, termasuk Indonesia, lewat pasar keuangan. Jadi yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada siapapun nanti yang akan terpilih, bahwa kita akan menghadapi posisi rebalancing global portofolio yang tidak ringan. Kenapa saya katakan demikian? Karena PP tentang pengelolaan investasi dari BPJS Ketenagakerjaan sepenuhnya dijalankan di pasar keuangan domestik. Jadi artinya kita belum bicara visi misi dan program. Saat pertama, orang harus bisa kerja. Kalau terjadi rebalancing portofolio di global, artinya akan menghadapi kondisi volatilitas pasar yang besar. Bapak Ibu sekalian, ini saya hanya ingin menunjukkan saja bahwa saya sudah melakukan riset panjang selama 12 tahun. Intinya yang ingin saya katakan bahwa persoalan yang saya katakan di depan tadi itu masuk ke dalam sistem perekonomian kita. Nah, jadi kalau kita lihat faktor uang beredar kita banyak dikendalikan, faktornya ada di M2, uang beredar luas. M2 sendiri banyak dipengaruhi oleh kebijakan quantitative easing The Fed, ini riset yang saya lakukan. Dan di mana mereka bermainnya? Di surat utang negara. Tentu dalam posisi trading surat utang negara, bukan surat utang negara di primary market. Nah, saya langsung saja ke sini. Ini snapshot saya yang saya ambil dari laporan keuangan BPJS TK. Jadi BPJS TK sendiri, alokasi terbesarnya ada di surat utang negara. Jadi artinya BPJS TK akan menghadapi yang namanya fluktuasi surat utang negara, karena portofolionya 52%. Yang saya soroti juga sebetulnya di sini adalah intinya, menurut saya BPJS TK harusnya bukan lagi mediocre dana investasi. Jadi dengan kata lain, harusnya mereka sudah bisa seperti investment bankers. Jadi tidak terlalu banyak ke reksadana. Karena kalau dia terlalu banyak ke reksadana, itu akan meningkatkan biaya investasi juga. Jadi yang saya lihat di 2019 sudah terjadi rebalancing, beberapa reksadana dirubah ke saham. Tapi yang saya lihat, mungkin saya langsung, beberapa hal yang jika terpilih, quick win yang saya rasakan perlu dilakukan terkait dengan kondisi ini. Satu, arahan rapat direksi dan dewas saat pertama. Saya tidak bekerja sendiri, Bapak Ibu sekalian. Saya harus melakukan fine tuning dengan direksi yang terpilih, dewas yang terpilih yang lainnya. Tapi saya akan meminta manajemen untuk menyiapkan data yang terverifikasi tentang detail neraca investasi. Ini penting, karena kita nggak bisa bekerja tanpa data yang jelas. Jadi beginning balance preparation itu harus dilakukan oleh manajemen secara cepat, termasuk investasinya kemana. Kedua, tentu saya akan mempelajari jika sudah ada sistem teknologi alerting system yang dimiliki Dewas. Karena ini penting menurut saya, mengelola portofolio yang sedemikian besar tanpa adanya sistem itu kesia-siaan. Nah, kalau sudah ada, ya saya akan pelajari dulu. Kalau belum, ya saya tentu akan meminta Dewas dan direksi untuk membangun sistem untuk board. Jadi kalau saya perhatikan di undang-undang ini,
undang-undang ini spiritnya one tier, tapi dalam pelaksanaannya two tier. Jadi kalau one tier kan one board system, tapi ini two tier, jadi ada tetap menganut seperti halnya korporasi, ada dewas, ada direksi. Tentu saya akan meminta direksi menyiapkan itu, dan ini berdasarkan pengalaman saya pernah mengembangkan sistem pengawasan pasar di bursa. Nah, saya juga akan minta konsensus dengan teman-teman di dewas saat rapat pertama. Tentunya ya kita bergerak dalam harmoni. Tidak bisa ada yang merasa benar sendiri. Tentunya kita akan mencoba mencari titik temu di antara satu dan yang lainnya. Intinya adalah menurut saya dewas harus memberikan keteladanan ke direksi. Bahwa staffing di dewas sendiri harus bagus. Jadi artinya komite dan organ pendukung dewas ya harus capable. Terutama menurut saya harus mampu melakukan kajian rebalancing portofolio. Termasuk saya belum baca laporan auditnya dan juga laporan BPK. Kalau ada masalah-masalah impair terkait dengan cut loss, ini tidak ringan menurut saya. Ini bukan suatu yang ringan buat dewas dan direksi BPJSTK besok. Karena kalau sampai terjadi perubahan nilai wajar portofolio dan kemudian berdampak kepada impair, itu nggak mudah karena kita mengelola dana wali amanah. Keempat, saya akan minta sejak awal ada reformasi struktural yang saya katakan tadi. Arahnya harus menjadi investment manager, bukan orang yang bagi-bagi alokasi dana portofolio. Ini tujuannya apa? Di bawah saya sudah coba hitung dari laporan keuangan BPJSTK. Di 2019, biaya investasi itu sekitar 14%, 2018 11, ada kenaikan biaya investasi 21%. Ini ada apa? Karena kalau menurut saya, meningkatkan return tidak harus selalu dari return itu sendiri. Yang paling penting adalah apa yang bisa manajemen lakukan. Yang bisa manajemen lakukan adalah terkait dengan cost. Jadi, yang saya lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan? Cost leadership. Jadi artinya, direktur investasi akan kita kasih target bahwa yang namanya biaya investasi harus semakin turun. Nah, itu bisa terjadi kalau konsepnya bukan bandar ataupun bagi-bagi alokasi portofolio, tapi sudah menjalankan fungsi investment dengan lebih mandiri. Nah, itu tadi quick win-nya. Sekarang saya ingin mencoba kepada 5 tahun. Kalau 5 tahun kan kita bicara yang lebih long term, yang bicara lebih apa sih yang ingin dilakukan. Saya singkat aja di sini. Intinya Bapak Ibu sekalian, kita sebetulnya menghadapi 3 pilar sesuai dengan Undang-Undang 45 Pasal 33. Ada peran negara, ada masyarakat, ada dunia usaha. Kenapa saya tidak mengatakan warga negara? Karena BPJSTK juga melayani asuransi terkait dengan warga negara asing yang bekerja lebih dari 8 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut pemahaman saya, dalam konsep branding politik ekonomi secara besar dalam perekonomian nasional, unsur dana jaminan sosial ini kurang mengemuka. Mohon maaf, kalau saya melakukan googling tracking terhadap media saja, zaman jam sostek, di rootnya jauh lebih kedengeran. Zaman sekarang, nggak kedengeran. Ini pendapat saya dari melihat keadaan. Jadi bagaimana bisa berperan dalam advokasi kebijakan? Kalau lembaganya sendiri nggak pede. Jadi yang ingin saya katakan, BPJSTK ini harus percaya diri. Ini badan, bukan korporasi. Kalau badan, dia harus punya kepercayaan diri untuk menyuarakan. Misalnya, ini bagaimana antara harmonisasi, sinkronisasi, fiskal moneter, kenapa dia nggak masuk, kita harus menyerap surat utang negara, kita juga berada di antara itu. Nah, jadi yang ingin saya katakan, kita harus mengedepankan pilar ketiga. Pilar ketiga itu adalah pengelolaan dana jaminan sosial itu sendiri yang tidak bisa terpisahkan dari stimulus fiskal maupun operasi moneter. Nah, kalau kita bicara peran pemerintah dalam hal ini bukan hanya tentang bagaimana kita membicarakan tentang surat berharga negara ataupun surat utang negara membiayai defisit fiskal, entah itu untuk penyerapan lapangan kerja, entah untuk pengangguran karena nanti ada omnibus law, saya juga belum tahu nanti gimana modelnya, JKP. Tapi menurut saya, kalau kita ingin punya JKP itu harus. Karena yang terjadi hari ini, semua negara itu membiayai dana pengangguran mengakibatkan volatilitas di negara berkembang. Masa kita membiayai krisis negara maju? Membiayai krisis negara sendiri nggak bisa. Nah, jadi menurut saya itu yang perlu dilakukan. Saya cepat saja langsung. Nah, ini beberapa yang saya lihat Bapak Ibu sekalian. Menurut saya, kalau dilihat dari kepesertaan dari populasi pekerja, itu formal 99%. Tapi menurut saya kayaknya BPS menganggap pekerja formal itu yang terdaftar di
BPJS TK gitu. Jadi kenapa angkanya sedemikian? Tapi kalau dari total populasi pekerja berdasarkan survei BPS terakhir, itu baru 42%. Berarti kan ruangnya masih 60%. Kemudian yang terdaftar pun yang aktif masih 60%. Nah, ini dari sisi kelembagaan. Tadi kan saya bicara investasi dari sisi dana dana jaminan sosial. Yang dikelola oleh lembaga, margin program sendiri masih 5,46%. Jadi kalau di dalam laporan keuangan BPJS TK mengatakan di atas deposito, itu persoalan pengendalian inflasi, itu pun tidak jauh dari deposito. Cuman +1. Tapi kalau dana program di bawah deposito. Nah, ini saya menyoroti lembaga ini pun harus dibenahi dari sisi cost reduction programnya sehingga margin meningkat. Sebelah data Departemen Tenaga Kerja, tentu ini pun harus dengan Departemen Teknis juga Departemen Tenaga Kerja terkait dengan bahaya pengangguran, program-program kerjaan, harmonisasi kelembagaan ini harus dilakukan karena data terakhir dari Departemen Tenaga Kerja terjadi lonjakan PHK. Jadi ini beberapa yang ingin saya soroti apa yang menjadi paradigma saya. Satu, progresif in harmony. Saya ingin melakukan sebuah perubahan progresif tapi tetap harmonis. Baik dengan lembaga, baik dengan sesama dewas, baik dengan sesama direksi, dan seluruh insan pekerja di BPJS TK. Dua hal yang harus dilakukan, tata kelola korporasi, corporate governance, dan public governance. Itu dua hal yang melekat di BPJS TK. Harus dinamis dan terukur, mungkin langsung cepat aja. Paradigma partisipatif kepesertaan menurut saya harus melalui narasi investasi SBN yang solid, mendorong edukasi publik dan komunikasi antar lembaga untuk sinkronisasi kebijakan. Salah satu yang ingin saya contoh, dalam PP itu boleh EBA. Kenapa kita tidak menghidupkan EBA? Tapi bukan BPJS yang menerbitkan. EBA ini misalnya, kalau kita ingin sektor informal diambil, petani itu banyak yang buram. Kenapa tidak melakukan sertifikasi lahan? Ya kita ajukanlah ke BUMN. BUMN sertifikasi lahan, buat EBA. EBA nanti kita serap. Jadi kita punya peran dalam job creation yang jelas. Kedua, swap, tukar-menukar untuk likuiditas dan kebutuhan dana likuiditas. Jadi obligasi yang kita beli harusnya bisa diswap dengan perbankan dalam kerangka operasi kebijakan moneter. Nah, ini saya ambil dari bukunya BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan relasi kemandirian, harga diri bangsa, pembiayaan optimal dan sebagainya. Lanjut, motonya ini jembatan menuju kesadaran pekerja terus. Nah, saya ingin mengatakan dari yang saya uraikan pandangan saya dengan apa yang ada dalam buku Renstra, menurut saya selaras. Jadi artinya saya tuh nggak ingin ngacak-ngacak sebuah institusi juga, tapi institusi itu harus berubah, ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa apa yang saya pikirkan, saya lakukan fine tuning juga dengan apa yang terjadi di institusi. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Lanjut. Nah, ini mungkin beberapa pembeda. Saya nomor satu, saya peran pengawas untuk menumbuhkan kepercayaan institusi, itu menjadi ciri yang harus dilakukan. Prinsip gotong royong dan mitigasi risiko harus take and give antara fiskal, moneter, dan dana jaminan sosial. Reformasi internal harus dilakukan berkelanjutan. Itu saja yang saya lakukan pembeda terhadap apa yang sudah ada dalam visi misi institusi. Nah, ini akhirnya visi misi saya, Bapak Ibu sekalian. Visi saya menumbuhkan integritas kepercayaan diri BPJS TK sebagai badan hukum publik wali amanah dana jaminan sosial yang kompeten dan berdaya saing global, yang berperan aktif sebagai solusi penyeimbang perekonomian nasional yang bekerja penuh dan berkeadilan sosial bagi bangsanya. Visi ini dijalankan dalam 5 misi selama 5 tahun, meningkatkan reputasi badan hukum publik, meningkatkan kinerja investasi, meningkatkan kinerja keuangan, meningkatkan kinerja manajemen risiko dan teknologi, dan yang kelima, meningkatkan kinerja pelayanan dan basis kepesertaan. Ini beberapa indikator, reputasi badan hukum, peran pengawasan. Saya juga ingin menekankan, saya apply sebagai pengawas. Pengawas itu hanya memberi arahan, pengawasan, dan menuju RKAT, jadi bukan eksekutor. Jadi artinya, apa sih peran pengawas untuk menciptakan badan hukum publik? Mungkin waktunya sudah habis, selanjutnya mungkin beberapa bisa dibaca. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.